jawabannya adalah mengambil bekal temannya karena dia merasa senang, ya, dan endingnya dia akhirnya diperhatikan oleh orang tuanya, oleh teman-temannya. Berarti dia ada suatu kebutuhan dasarnya dia yang belum terpenuhi waktu itu dan pengen dipenuhi adalah dia pengen diperhatikan atau rasa kasih sayang atau afeksi, ya. Oke, lanjut. Next, Pak. Ya. Kemudian di sini kebutuhan kekuasaan. Ketika Casey menjawab, ya, atau dia merasa hebat, ya, karena dia bisa mengambil bekal-bekal milik temannya. Nah, berarti kebutuhan dasar yang ingin dia penuhi adalah tadi kebutuhan kekuasaan. Oke, next. Ya. Nah, di sini kebutuhan kebebasan yang ingin dipenuhi Casey ketika dia merasa bosan dengan bekal makanannya yang itu-itu saja, tidak bervariasi, ya. Jadi intinya ketika kita mau menangani suatu masalah anak, kita harus mengetahui dulu, ya, karena dia melakukan sesuatu yang menyimpang tidak sesuai, itu biasanya karena dia ingin memenuhi kebutuhan dasarnya tadi. Oke, next. Ya. Oke, lanjut lagi, ya. Ya. Nah, sekarang kita akan memahami terkait dengan motivasi perilaku manusia. Oke, next ya, Pak Anwar. Nah, jadi di sini ya kita akan mencoba mengetahui motivasi perilaku manusia. Ketika yang pertama dia menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Maka di sini ya murid melakukan disiplin diri itu karena dia takut dihukum. Maka ini merupakan motivasi ekstrinsik atau dari luar karena ada aturan. Dia takut dihukum. Kemudian yang kedua yaitu ketika mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, di sini murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan ini. Ini juga namanya motivasi ekstrinsik karena ada sesuatu iming-iming. Nah, dan di sini ketika motivasi ekstrinsik tadi kok kita hilangkan, maka bisa jadi hilang dalam dirinya. Dia tidak ada motivasi itu lagi atau ingin meraihnya lagi, ya. Kemudian, nah ini yang kita harapkan ya, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena dia sadar, ya. Dan di sini namanya motivasi intrinsik. Maka ketika semuanya dihilangkan, tidak ada reward, tidak ada punishment, dia tetap sadar melaksanakan hal-hal budaya positif yang ada di sekolah. Bisa dipahami gitu Bapak Ibu ya? Oke. Next ya Pak. Nah, hukuman dan penghargaan ya. Kalau hukuman, ya di sini ada suatu ciri-cirinya ya. Itu sesuatu yang menyakitkan, tidak nyaman untuk murid dalam jangka waktu panjang, bahkan bisa menjadi dia bermusuhan ya. Korban akan mendapatkan keadilan jelas ya. Murid atau anak tersakiti dan di sini masuknya motivasi ekstrinsik. Nah, kemudian kalau penghargaan itu merupakan imbalan ya karena tercapainya sesuatu ya, dan ini akan hilang apabila tidak dikasih imbalan. Jadi dia motivasinya juga ekstrinsik ya, karena akan menimbulkan juga ternyata iri juga bagi teman-temannya yang ternyata dia tidak bisa mencapai itu ya. Next. Ya. Oke, maka di sini kita harus paham konsep ya. Bahwa konsekuensi, nah ini ya, konsekuensi itu hampir sama dengan hukuman ya, tapi berbeda. Konsekuensi ya sama dengan penguatan jangka pendek. Perlu adanya monitoring berkelanjutan ya, ada stimulus, ada respon ya. Kemudian murid juga akan menghormati peraturan. Tapi di sini ya, kadang kehilangan waktu untuk merenungi kesalahannya ya. Dan ini seseorang melakukan suatu budaya atau dia mengikuti aturan-aturan ya karena ada konsekuensinya ya. Kemudian kalau restitusi dan ini yang diharapkan yaitu ya bahwa restitusi itu sebenarnya sama dengan murid yang bertanggung jawab untuk perilakunya sendiri ya. Maka ini penanganannya fokus pada pemecahan masalah yang jangka panjang. Dan di sini murid akan lebih menghargai dirinya sendiri dan juga orang lain ya. Dan teori kontrol dirinya yaitu memegang kontrol. Jadi bukan dikontrol oleh guru, tapi dia sadar sendiri ya. Dan murid lebih bersemangat untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan di dia. Oke, next.
Oke ya. Perbedaannya apa? Kalau hukuman, guru menghukum ya dengan siswa misalnya diminta hormat bendera selama 10 menit. Kalau konsekuensi itu contohnya guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat misalnya. Kalau restitusi itu biasanya guru menanyakan keyakinan kelas ya atau keyakinan diri dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Jadi ada suatu proses diskusi dan anak sampai sadar, menyadari sendiri ya. Next. Ya. Oke, nah di sini ya ada banyak banget ya konsep disiplin pendekatan restitusi. Nah, harapannya kita guru-guru itu melaksanakan restitusi di dalam penanganan terhadap kasus-kasus yang ada di dalam anak. Tidak kemudian menggunakan hukuman. Akan tetapi kita juga harus menyesuaikan ya, tergantung juga kasusnya seperti apa ya. Apalagi memang setiap jenjang, setiap sekolah kan berbeda ya. Memang kadang tidak semuanya bisa dengan restitusi juga. Nah, karena kita melihat ya mana kasusnya yang bisa dengan restitusi ya. Oke, next Pak. Ya. Keyakinan kelas, oke ya, terkait dengan keyakinan kelas di sini. Oke, next Pak. Nah, keyakinan kelas ini harapannya terutama adalah para wali kelas ya. Wali kelas saya yakin sering membuat suatu kontrak belajar enggak ketika di awal-awal semester? Ya, sering direfleksi atau dievaluasi? Ya tidak. Ya, saya yakin iya. Nah, mengapa kita keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kira-kira apa? Oke, kenapa kita menggunakan kata-kata keyakinan kelas bukan peraturan kelas dengan menilik yang sudah tadi kita bahas terkait dengan hukuman, konsekuensi, restitusi. Oke, ada yang mau mencoba? Nah, sepertinya Pak Hisam ini. Ya. Pak Hisam senyum-senyum. Oke, Pak. Mungkin kalau peraturan itu sifatnya mengatur tapi barangkali tidak diyakini gitu. Tapi kalau keyakinan kelas itu harapannya diyakini oleh siswa sehingga siswa tidak merasa barangkali berat dalam melaksanakan, tidak seperti peraturan yang mungkin akan dipaksa. Oke. Kalau kayak untuk Pak Izam kita kasih aplaus ya. Oke, apakah pada sepakat dengan yang disampaikan oleh Pak Hisam? Sepakat ya. Nah, oke, coba kita next ya, silakan Pak Anton. Ya, kita lihat terkait dengan pertanyaan ini. Oke ya, ini dijawab dengan jujur ya Bapak Ibu. Oke, dijawab dengan serentak ya. Mengapa kita memakai helm saat berkendaraan roda 2? Supaya aman. Oke, Bapak-bapak, supaya apa? Supaya tidak polisi, supaya tidak ditilang. Oke, jawaban jujur ya, Masya Allah, barakallah. Selanjutnya, mengapa kita memiliki peraturan mencuci tangan setiap saat? Ya, supaya bersih. Itu jawaban normatif atau fakta? Normatif atau fakta? Fakta. Alhamdulillah, barakallah. Ibu-ibu, bapak-bapak coba. Jawabannya apa? Hello? Oh, sampai dalam nasinya. Ya, oke ya, kita next ya. Oke, jawaban secara normatifnya next kantong ya. Pasti yang pertama dalam rangka untuk keselamatan, ya, gitu, keamanan, ya. Kemudian yang kedua kesehatan. Ini jawaban yang benar, yang normatif yang seharusnya. Tapi ketika tadi sudah ada dalam diri kita keyakinan itu, maka kita akan melaksanakan dan itu perlu sadar. Nah, contohnya saya mencontohkan keluarga saya sendiri ya. Ya, ini Pak Zain. Pak Zain itu ke Mbak Novi aja pakai helm terus. Di dalam ini aja pakai reteng kanan kiri gitu ya. Nah, saya sendiri itu kadang ya Allah Bibi coba tuh Mbak Novi banyak pakai helm gitu ya. Jangan malu-maluin Bi gitu. Ternyata malah sudah menerapkan ini. Waduh, setelah saya belajar ini jadi malu. Astagfirullah gitu ya. Oke, ternyata begitu ya teman-teman. Jadi itu kan kita sudah yakin ya memakai helm dalam rangka tadi ya keselamatan, jadi tidak melihat itu ada polisi atau tidak. Kemungkinan Pak Zaid belajar dari kasusnya Ahda ya. Nah, kasus ada yang jatuh di mana depan gor ya. Kan itu sangatlah sederhana sekali ya. Kita nggak tahu, waduh jatuh cuma hanya di area bisa non pikir aja, dan ternyata sampai membuat patah tulang, masya Allah ya. Seperti
saya juga. Oke ya, lanjut ya. Nah, keyakinan itu ini ya, nilai-nilai keselamatan atau tadi kesehatan itu yang disebut keyakinan. Ya, jadi itu merupakan nilai-nilai kebajikan ya yang harus diyakini oleh masing-masing pribadi. Nah, keyakinan tulas itu dibuat atas dasar keinginan dari para murid ya dalam rangka untuk mewujudkan kelas impiannya. Maka tidak ada hukuman, tidak ada